Inilah kebanggaan seorang guru ketika peserta didiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS-MH beserta Ibu Hajah Yusnida SE, dan yang saya hormati rekan-rekan pejabat Forkopimda Kabupaten Merangin hadir lengkap, yaitu Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kejari, Pak Wakil Ketua DPRD, kemudian Pak Ketua Pengadilan Negeri mohon izin kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian Pak Ketua Pengadilan Agama, kebetulan beliau sudah pindah tugas ke Lampung, kemarin izin dengan kita. Kemudian yang saya hormati staf ahli Gubernur Provinsi Jambi, yang saya hormati Pak Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, yang saya hormati para kepala biro, kepala UPD Provinsi Jambi, yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Merangin, yang saya hormati Pak staf ahli, para asisten, para kepala UPD di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin, dan yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin. Seterusnya yang saya hormati Ketua Basnas periode 2016-2021. Yang saya hormati para camat beserta ibu di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin. Yang saya hormati perwakilan kepala desa Kabupaten Merangin. Dan yang saya hormati rekan-rekan wartawan LSM, para organisasi kemasyarakatan yang hadir pada saat ini, dan para hadirat yang berbahagia. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat sehat, hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali kepada beliau Bapak Gubernur Jambi yang baru saja dilantik, yang barangkali ini juga semua merupakan kebanggaan kita kembali datang ke sini, dan rasa-rasanya beliau itu masih sebagai tuan rumah. Sebab tadi itu, wah ini mesti beliau ini masih merasa bupati sebagai tuan rumah. Tapi inilah karakter beliau, selalu merendahkan diri, tidak pernah beliau apakah itu dirinya seorang pejabat yang sedang lebih tinggi dari bupati, itu tidak merasakan hal yang seperti itu. Maka apa yang dikatakan Pak Ketua, Wakil Ketua DPRD tadi itu buktinya tadi, ya, masih merasa beliau itu ya berada sebagai tuan rumah sendiri. Padahal tujuan beliau kunjungan kerja sini kami menjamin beliau. Itu. Tapi kok malah kami disuruh duluan, malah kami yang dijamin. Oh maaf mati. Jadi guyonan tadi kan itu
kamu ini maka guyonan tadi dengan para Forkopim dan Lirwan itu. Kemudian salam dan salawat mereka sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah memberikan syafaatnya bagi kita semua di akhir-akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur beserta Ibu serta para hadirin yang berbahagia, sebenarnya sudah banyak hal disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR selaku wakil rakyat. Tapi atau begitu saya akan menyampaikan rasa kebahagiaan saya, rasa kebanggaan saya. Inilah kebanggaan seorang guru ketika peserta didiknya bisa haru. Artinya karakter jiwa guru saya itu sebenarnya masih bagus. Keberhasilan seorang peserta didik, dan saya meyakini ini masih akan terus berhasil sukses, tidak hanya berhenti sampai gubernur. Doa seorang guru insya Allah. Menurut Pak Gubernur, ini akan menjadi cerita saya Pak Gubernur. Bahkan saya dipesan dari dulu oleh orang tua saya, ketika mengajar ikhlas ya nak. Kalau ikhlas insya Allah peserta didiknya itu akan sukses. Itu. Jadi ini yang saya bandingkan sekarang dengan tenaga pendidik sekarang dengan dulu. Jadi saya dulu Pak, ngajar sampai 36 jam itu ikhlas tidak ada barang apapun. Gaji hanya 16.000 terus dan ikhlas. Ini butuh tren yang diterima saya oleh almarhum ketika merantau cari pondok pesantren, ketika mengajar ikhlas dan tulus. Ini saya tidak cerita ya. Maka pada saat inilah puncaknya kebahagiaan saya ketika saya bertemu dengan anak peserta didik saya yang di Jakarta yang sekarang sudah menduduki jabatan-jabatan terpenting itu, di mana-mana saya ceritakan. Mudah-mudahan guru sekarang juga seperti guru zaman dulu. Sekarang sudah diberikan kesejahteraan yang cukup besar, diberikan sertifikasi jabatan-jabatan dan lain. Ini selalu saya tekankan pada guru ketika saya menjadi pengawas, berkaca kepada guru jadul zaman dulu. Jadi ini yang pertama. Dia yang kedua, tentu ini merupakan tugas yang mau tidak mau harus saya kembali. Dengan kondisi pandemi COVID yang di segala sektor terkonsentrasi, tapi kami tidak pernah merasa itu terkontraksi. Dan sukses pada Bapak Gubernur, Pak Dr. Haji Al-Haris bersama Dr. Andes Haji Abdul Hassani dalam memimpin Jambi ini. Mudah-mudahan Jambi menjadi negeri yang Baldatun Thayyibatun warahmatullahi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Gubernur Jambi yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan kepada Pelaksana Tugas Bupati Merangin Bapak Haji Masuri SPDMM, dan yang terhormat dan kami banggakan Gubernur Jambi dapat berkenan menuju ke meja penanda tanganan. Selanjutnya penyerahan memori jabatan Bupati Merangin dari Bapak Dr. Haji Al-Haris SOSM kepada Bapak Haji Masuri SPDM. Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kunci kendaraan dinas roda 4 dari Bupati Merangin periode 2018-2021 kepada PLT Bupati Merangin Bapak Haji Masuri SPDM, serta penyerahan kunci kendaraan secara simbolis dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin periode 2018-2021 Ibu Haja Sedar Haris kepada Ibu Haja Nurhaida Masuri. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis kunci kendaraan dinas roda 4 Bupati Merangin periode 2018-2021 Bapak Dr. Haji Al-Haris SOSMH kepada PLT Bupati Merangin saat ini Bapak Haji Masuri SPDM. Baik, kami silakan pada PLT Bupati Merangin. Selanjutnya berikut ini, mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan Gubernur Jambi kepada yang terhormat dan kami banggakan Bapak Dr. Haji Al-Haris SOSMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, wajib pakai masker, wajib cuci tangan, menjaga jarak, dan wajib menghindari kerumunan. Dia banyak, tidak hanya 4M, ada yang 5M dan M6M sebagainya. Yang penting, dua hal yang penting: pakai masker, cuci tangan. Nah, bab pintu masuknya virus itu adalah dua tadi. Ini. Tapi tetap berkerumun juga potensi kita untuk kena virus, ya. Jadi saya pesankan mari kita taat dan patuh dengan protokol kesehatan. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain ababa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan PLT Bupati Merangin Bapak Haji Masuri SPDMM serta Ibu Nurhaida Masuri, yang sama-sama saya cintai, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Merangin. Ada Bapak Ketua DPR, mewakili Ketua DPR, juga hadir Pak Kapolres, adik saya Irawan. Ada juga Pak Dandim, adik kami Tommy. Ada juga Ibu Kanjari, Mbak Ayu kami, Bu Mata, ya. Ini karena kita berlima, pengadilan negeri berenam lah, maka dia paling cantik di antara 5 itu. Yang saya hormati Jabat Sedang Merangin, yang menghormati, dan staf ahli asisten 1 serta Polisi Jambi, staf ahli Gubernur Jambi dan kepala OPD, ada Pak Kepala Dinas Arsip Daerah,
ada Pak Karut Pemerintahan, ada Pak Kades Parpol Pak Muti, ada PLT Karo Umum, ada Karo Admin Pak Johan, ada juga Kepala Biro Perekonomian Bangunan ya Nopri, dan juga untuk bertugas di Ibu Kota Provinsi Jambi Pak Bupati. Ya Sumati juga di belakang ada Pak Kades hadir. Saya yang sebanggakan ini para relawan COVID semua, dari mulai Pak Kades relawan COVID, Pak Camat juga sekarang juga berjibaku dengan COVID sekarang ini. Kami hormati Ibu yang saya cintai. Nah, ini ibunya nggak lupa. Alhamdulillah saya sengaja mengobrol Pak. Jadi kami setelah paripurna kemarin Pak Bupati langsung ke rapat anggaran rapat COVID internal kami dulu, menyisir apa yang selama ini menjadi sumbatan-sumbatan daripada proses dari mulai PCR yang kirim dari kabupaten kota yang terlambat karena pemeriksaannya, kadangkala ada yang masuk rumah sakit dirawat. Nah, awalnya positif, lalu dia meninggal, tapi begitu meninggal di swab lagi hasilnya negatif gitu. Nah, pihak keluarga ini menjadi kontra ini, karena mereka kalau negatif tentu dia akan memakamkan dengan cara-cara yang selama ini kita lakukan. Tapi kalau begitu dia positif, tentu dengan cara-cara pemakaman COVID. Yang penting kita berikhtiar dan kita untuk bangun Jambi bersama-sama. Insya Allah Allah beri banyak nanti ya hal-hal yang mudah dari Allah SWT. Tapi saya hormati, saya lebih kurang dengan dijadi Merang ini diberi oleh Allah dan rakyat percayaan untuk mengurus Merangin ini lebih kurang 7 tahun setengah Pak Surya. Nah, 5 tahun dengan Pak Hafid, 2 dengan beliau tadi. Nah, selama di sini saya katakan dengan staf sekalian bahwa jangan pernah kita menikmati jabatan. Kalau jabatan itu kita nikmati, maka kita bisa menyalahgunakan nanti kewenangan kita, tanggung jawab kita. Maka saya tidak pernah nikmat Pak Bupati. Tinggal di rumah ini saya malah tidur kurang, walaupun AC-nya dingin. Ibu tahu semua. Kalau hari sudah hujan malam, saya mulai gelisah. Saya keluar rumah berdoa, ya Allah, besok rakyat saya tidak potong lagi besok hari hujan malam ini. Nah, jadi itu selalu menjadi pikiran kita. Nah, kita luar biasa diberi Allah fasilitas tinggal di rumah, mobil, tapi kita lupa rakyat di bawah yang masih susah luar biasa. Maka banyak sering ibu-ibu nangis ke ruangan saya di kantor. Masalahnya apa? Persoalannya adalah soal putus sekolah, soal anak yang tidak mau sekolah, nakal dan sebagainya. Nah ini, jadi kita mesti bisa mengelola dengan baik. Tiap kamu dan pemimpin, dan pemimpin akan Allah minta pada jawabannya kelak. Nah, makanya berat jadi pemimpin itu, Pak. Ya, lalu dengan itu saya pesan dengan seluruh yang hadir sini, SKPD saya minta dalam kondisi COVID ini yang kita lakukan adalah kesederhanaan. Mungkin biasanya kita itu pakai AC, matikan AC biar tidak banyak bayar lampu. Ya kan? Nah, biasanya lampu hidup jam sekian. Nah, kita mulai atur cepat matikan lampu. Termasuk gaya hidup mulai kita ubah misalnya. Ya, mulai kita ubah. Sebab pelan-pelan uang negara akan habis, Pak. Ya, hari ini berapa triliun uang negara yang habis untuk vaksin saya. Saya bekerja tidak pakai jam. Camat tahu, Kades tahu, Kadis tahu. Tidak ada jam. Tidak ada jam, tidak ada waktu yang khusus untuk masyarakat. Semuanya sama. Karena kita dipilih oleh masyarakat, dibayar gaji oleh masyarakat. Nah, maka tidak ada jam bagi kita.
Jadi oleh karena itu mungkin ada saat selama ini mungkin yang salah, mungkin yang tidak pas cara saya memerintah. Malam ini saya mau dimaafkan karena susah bangun itu dulu. Ingat kita rapat tengah-tengah malam rapat, lihat anggaran berapa, kita mesti bangun ini, solusinya apa. Saya ke Jakarta bawa PP yang Aspan hanya untuk melobi dana pusat, dan kawan sekalian sering saya ajak ke Jakarta, bawa stempel ke Jakarta, kita sering gitu, ya kan. Nah, karena itu aset yang ada ini jaga. Ya. Masuk rumah tadi saya juga mulai, ya. Nah, karena saya pagi-pagi itu saya kerja saya kalau pagi itu Pak, habis subuh itu saya keliling rumah dulu sedikit, saya keliling rumah lama sedikit. Habis itu saya dengan ibu pergi naik mobil keliling, kita ngobrol berdua keliling, lihat kota, lihat sampah-sampah dan sebagainya. Nah, dan saya insya Allah menerima tamu itu sampai jam 2 malam, betul nggak? Jam 2 malam. Jam 4 sudah bangun saya, jam 4:30. Nah, rumah ini terbuka untuk rakyat. Saya tahu Pak Masyuri harus bisa seperti saya mungkin Pak. Karena begini Pak, jangan sampai rakyat merasa ada yang hilang nanti Pak Bupati. Nah, usahakan nanti Bapak tidak ada kopi untuk mereka di luar. Kasih kopi. Kalau Bapak mungkin kurang fit, suruh ada yang nemuin lah. Karena saya sudah menciptakan rumah ini untuk rakyat Pak. Jadi terbiasa mereka dari terang-terang datang dari mana, dari kampung-kampung itu kan. Mereka datang ngasih makan, ngasih apa yang ada lah untuk mereka. Saya titip Pak, sampai mereka pulang sedih, payah ketemu Bupati sekarang, jangan itu ada. Saya yakin saya ini bisa insya Allah. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah saya minta dengan staf sekalian, para dinas, kemudian camat, kades, jangan samakan beliau dengan saya. Saya masih muda Pak, saya murid beliau. Itu jauh lah speed saya dibanding beliau. Oleh karena itu saya minta walaupun nanti speednya pelan, tapi di belakang cepat. Nah, bisa nggak, Bu Egi? Nah, jadi gini, Bapak Ibu bisa lapor melalui handphone ke beliau. Tetap kerjanya cepat. Bagus saya hormati, berikutnya saya ingin sampaikan juga kondisi-kondisi daerah cepat didudukan. Kita punya Pak Kejari, Bu Kejari, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandi, Ketua DPR, ya. Tapi yang jelas satu hal mungkin saya sampaikan dengan kita semua bahwa saya ingin buat sejarah. Nah, Ibu Kejari datang ke sini bikin sejarah Pak Kejari. Pak Dandim tugas di sini bikin sejarah untuk orang ini. Sama Pak Wadah, saya juga sama. Saya ingin tinta yang dituliskan di kertas putih itu akan indah nanti dan insya Allah dikenang mengenai isu kita ke depan. Maka bikin sejarah itu dengan baik, ya. Jadi pejabat apapun kita punya jabatan, bikinlah sejarah yang indah untuk masyarakat, untuk anak-anak kita kelak. Nah, itu harapan saya. Mungkin kita malam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.